Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat walau kita belajar dari rumah. Nah, bertemu lagi sama Ibu pada mata pelajaran sosiologi. Hari ini akan Ibu teruskan materi kita sebelumnya, yang mana nanti kita akan belajar individu, kelompok, dan hubungan sosial ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai realitas sosial, akan berlanjut dengan tema baru. Jadi silahkan keluarkan buku catatan kalian. Baik, yang pertama sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut materi kita hari ini, Ibu akan beritahu kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Nantinya Ibu harap kalian dapat mengetahui arti dari individu, kelompok, dan faktor pembentuk kelompok sosial. Setelah itu kalian dapat menjelaskan bagaimana interaksi sosial ini sebagai dasar pembentukan dari kelompok. Selanjutnya, kalian dapat mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan bagaimana hubungan sosial masyarakat. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi individu. Baik, kata individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya kesatuan terkecil. Berarti individu itu adalah orang, seseorang, ataupun perseorangan ya. Selanjutnya, seseorang dilahirkan dengan berbeda-beda antar satu dengan yang lainnya, baik itu ciri fisik maupun karakteristik watak yang dimiliki tiap individu itu diperoleh sejak lahir. Sekarang kita masuk ke materi kelompok. Nah, kenapa kelompok ini terjadi? Karena adanya hasrat manusia yang ada sejak lahir. Ya, yang pertama, kita sadar dan kita ingin untuk menjadi satu dengan manusia di sekelilingnya. Kita sadar bahwa kita membutuhkan bantuan orang lain. Selanjutnya, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Jadi kita juga sadar kita harus beradaptasi dengan lingkungan kita. Nah, keterkaitan dan ketergantungan antar manusia satu dengan yang lainnya ini mendorong manusia untuk membentuk suatu kelompok sosial. Adanya keinginan karena kita merasa kita membutuhkan orang lain, otomatis kita akan berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain yang nantinya ini akan menciptakan suatu kelompok di masyarakat. Nah, bagaimana syarat terjadinya kelompok? Yang pertama, memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Adanya kesadaran dari tiap-tiap individu. Adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya, atau adanya interaksi antar manusia dan manusia lainnya. Yang ketiga, adanya faktor pengikat yang dimiliki oleh anggota kelompok. Nah, adanya tujuan yang sama atau ideologi yang sama menjadi syarat adanya kelompok di masyarakat. Yang terakhir, memiliki struktur, tujuan, dan pola perilaku yang sama. Di setiap kelompok sosial adanya struktur, adanya tujuan, dan pola-pola dari anggotanya itu yang berkesinambungan. Selanjutnya, kita masuk ke hubungan sosial. Nah, hubungan sosial yang mana hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ya, hubungan, jadi tidak lagi berbicara tentang individu, tapi tentang dua orang atau lebih. Unsur mendasar hubungan sosial yaitu interaksi sosial. Yang namanya hubungan tidak bisa dilakukan oleh individu atau perseorangan, tapi yaitu adanya interaksi yang hubungan timbal balik antara satu orang dengan yang lainnya, ya. Nah, selanjutnya dari ada hubungan interaksi sosial ini yang mana hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar individu dengan kelompok maupun kelompok antar
kelompok. Jadi hubungan sosial ini terjadi karena adanya interaksi, yang mana individu dengan individu saling berinteraksi satu sama lain, atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, dari interaksi sosial ini ternyata menimbulkan realitas sosial, yang mana nantinya setiap individu dan kelompok-kelompok ini ada membentuk kerjasama ataupun yang nantinya bersifat konflik, ya. Baik, nah, dan interaksinya ini bisa formal maupun informal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kuncinya adalah stimulus dan respon. Stimulus itu adalah ketika kita berbicara, ada mimiknya, kita melihat ketika kita berinteraksi dan terdapat respon. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan tentang bagaimana hubungan sosial individu, kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok? Nah, untuk itu penjelasan mengenai hubungan sosial individu dan kelompok ini sampai sini dulu. Akan Ibu lanjutkan dengan kuis, yang mana kalian bisa melihat, kalian bisa mencari apa saja hasil dari hubungan sosial yang kalian temukan di masyarakat. Nah, ketika kalian sudah menemukannya, silahkan kalian voice note nama dan jawaban kalian dan alasan kalian kenapa kalian memilih itu sebagai jawaban kalian. Ya, langsung saja Ibu tunggu dalam waktu 5 menit. Silahkan langsung voice note, kerjakan kuis tersebut. Jadi langsung ya, Ibu tunggu. Terima kasih.